Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nur Fauziah dengan NIM 191520075. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah konseling rehabilitasi yang diampu oleh Ibu Raudah Zaimah Dalimunte MPD. Materi yang saya ambil yaitu mengenai nafza. Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang mana apabila zat atau bahan tersebut masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi kondisi tubuh seseorang baik secara fisik maupun psikis, dan akan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Tujuan dari rehabilitasi bagi pengguna nafza yaitu secara garis besarnya untuk mengembalikan pecandu agar kembali ke kehidupan normal dan dapat kembali memperoleh fungsi sosialnya untuk hidup di lingkungan keluarga maupun di masyarakat, dan terlepas dari ketergantungannya untuk mengkonsumsi nafza. Aspek penting dalam program rehabilitasi nafza yaitu ada 4 aspek. Yang pertama, aspek biologi, yang kedua, aspek psikologi, yang ketiga, aspek sosial, dan yang terakhir yaitu aspek spiritual. Aspek biologi yaitu untuk menghilangkan kecanduan bagi pengguna nafza. Selanjutnya, aspek psikologi yaitu untuk mengembalikan kesehatan mental pengguna nafza tersebut. Lalu yang ketiga yaitu aspek sosial. Aspek sosial ini agar pengguna dapat aktif bersosialisasi kembali dalam lingkungan sosialnya. Misalnya seperti di lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan tempat kerjanya, dan lain sebagainya. Tujuannya dari program sosial ini sebagai persiapan peserta rehabilitasi kembali ke masyarakat. Selanjutnya yaitu aspek spiritual. Aspek spiritual ini yaitu untuk mendekatkan diri dan mengembalikan rasa takut kepada Tuhannya dengan cara memperbaiki spiritualnya. Selanjutnya ada tahapan rehabilitasi bagi pecandu nafza. Ada 3 tahapan, yaitu tahapan rehabilitasi medis atau detoksifikasi, yang mana tahap ini harus dilalui oleh pecandu agar terlepas dari ketergantungan narkoba. Nah, pada tahap ini, dokter akan memeriksa kesehatan pecandu, baik kesehatan fisik ataupun kesehatan mentalnya. Selanjutnya yaitu tahap rehabilitasi non-medis. Nah, pada tahap rehabilitasi non-medis ini, pecandu akan mengikuti berbagai macam pemulihan terpadu, seperti konseling, terapi kelompok, hingga pembinaan spiritual atau keagamaan. Tahapan yang terakhir yaitu tahap bina lanjut atau aftercare. Nah, tahap bina lanjut ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian rehabilitasi narkoba. Para pecandu narkoba akan diberikan kegiatan sesuai dengan minat bakatnya masing-masing, yang bertujuan agar mereka bisa kembali bekerja dan tetap produktif setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Lalu selanjutnya kelebihan dari nafza. Nah, nafza dapat digunakan untuk kepentingan medis, misalnya penggunaan morfin yang dapat menghilangkan rasa nyeri, dan penggunaan kokain yang digunakan sebagai anestesi atau obat bius lokal pada pembedahan mata, hidung, dan juga tenggorokan. Yang terakhir adalah kekurangan dari nafza. Nah, nafza itu dapat berbahaya bagi tubuh. Selain dapat membuat kecanduan, ada beberapa dampak negatif penggunaan nafza, yaitu yang pertama dapat menyebabkan dehidrasi, dan efeknya bisa kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku agresif, serta sesak pada dada. Pada jangka panjangnya yaitu akan merusak otak. Selanjutnya adalah halusinasi. Pengguna akan merasa takut dan cemas yang berlebihan, bahkan dampak buruknya yaitu menyebabkan gangguan mental, depresi, serta kecemasan yang terus-menerus. Selanjutnya yaitu dapat menurunkan tingkat kesadaran. Dampak yang cukup beresiko tinggi yaitu hilangnya ingatan sehingga tidak dapat mengingat atau mengenali lingkungan sekitarnya. Selanjutnya dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup, dan bahkan dampak yang paling parahnya adalah dapat menyebabkan kematian. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.